Halo pemirsa, apa kabar portofolio Anda di awal pekan di mana indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona hijau setelah tadi mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan meninggalkan level 7.200-an. Beberapa saham perbankan big cap tampaknya menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan di tengah dari beberapa saham berbasis komoditas yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Di sisi lain, para pelaku pasar masih menunggu keputusan The Fed dan juga Bank Indonesia terkait arah pergerakan kenaikan suku bunga ke depannya. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini? Proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya Devisan Oval dan inilah IDX Succession Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua diperdagangkan hari ini. Meskipun berhasil ditutup di zona hijau dan tampaknya indeks harga saham gabungan belum mampu mempertahankan posisinya di level 7.200-an. Di mana pada menit-menit penutupan di sesi kedua hari ini, penguatan sudah mulai terbatas terhadap indeks harga saham gabungan, hanya menguat di 0,37% pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 7.199,168. Kemudian indeks harga saham gabungan mengalami koreksi, bahkan sempat menyentuh ke level terendahnya di 7.151,615. Kemudian volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan cukup tinggi hingga beberapa jam, 1 jam jelang penutupan tepatnya di sesi kedua pada hari ini indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan kembali menyentuh di atas level 7.200-an, tepatnya di 7.231,416. Namun, level ini tidak mampu dipertahankan hingga penutupan di sesi kedua. Meskipun ditutup di zona hijau, penguatan sudah mulai terbatas di 0,37% dan indeks harga saham gabungan kembali meninggalkan level 7.200-an, tepatnya di 7.195,488. Di mana yang menjadi pemberat salah satunya dari sektor teknologi, ada Gotoh yang hari ini juga mengalami pelemahan yang cukup dalam, seiring juga pelemahan dari beberapa saham-saham di sektor komoditas lainnya. Baik, dari update penutupan indeks harga saham gabungan, kita juga akan lihat bagaimana data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya. MNC 36 mengalami penguatan di 1,62%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,31%. Sementara LQ45 menguat di 1,26% di 1029,833. Bagaimana rotasi pergerakan sektoral di sesi kedua diperdagangkan hari ini? Sektor kesehatan pemirsa memimpin penguatan di 0,92%, infrastruktur juga menguat di 0,48%. Ada Telkom di sana hari ini menguat cukup signifikan. Transportasi dan logistik melemah di 1,88%. Energi hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, minus di 1,74%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan, beberapa saham big cap dari beberapa sektor. Dari perbankan, ada BBCA memberikan kontribusi dengan menguat di 8.650, BBRI juga menguat di 4.570, infrastruktur telekomunikasi ada Telkom 4.500, sementara aneka industri ada Astra Internasional menguat di 7.125. Posisi saham-saham yang justru mengalami pelemahan yang cukup dalam didominasi oleh saham-saham berbasis energi batubara dan juga dari teknologi. Bumi melemah di 168, Adaro juga tertekan di 3.910, MDKA melemah di 4.170, sementara Gotoh semakin jauh meninggalkan level 300-an, ditutup di level 242. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat bagaimana data terakhir dari beberapa bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat. Di mana Nikkei melemah cukup dalam di 1,11%, SIM melemah di 0,30%, kemudian Kospi melemah di 1,14%, dan Hang Seng juga melemah di 1,15% di 18.545,02.